Negeri Konoha sih. Lagi-lagi muncul kalimat bahwa orang Papua tidak tahu bersyukur. Wow, luar biasa. Ya, karena katanya kebijakan yang diambil oleh Panglima TNI itu untuk melindungi orang Papua, untuk bagaimana menjaga Papua tetap kondusif. Dan saya mau menyampaikan kepada para netizen plus 62, kalian yang sering menggoreng opini soal Papua, kalian tidak paham duduk perkara Papua. Dan kami tahu kalian hanya menggunakan isu Papua hanya untuk ketenaran, hanya untuk mencari cuan di media sosial, karena ya isu Papua cepat viral, ya kan? Jadi kalimat bahwa orang Papua tidak tahu bersyukur itu tidak benar. Pendekatan secara militer dilakukan, semau seberapa banyak pun pasukan dikirimkan ke Papua, itu hanya akan menambah konflik Papua dan tidak akan pernah terselesaikan. Oleh sebab itu, mari nih kita bicara kebijakan ini. Yang tadi katanya orang Papua tidak bersyukur karena hari ini kebijakan yang diambil itu untuk bagaimana menjaga Papua tetap kondusif. Namun sebelum saya menyampaikan itu, saya perlu menyampaikan disclaimer dulu bahwa konsep pembahasan saya tidak berbicara NKRI harga mati, tetapi juga tidak bicara ideologi Papua Merdeka. Bagaimana kita konsepnya hanya bagaimana berupaya untuk menyuarakan apa yang hari ini menjadi harapan orang Papua, agar negara mau, ya, agar negara mampu menyelesaikan masalah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Masa negara bisa menyelesaikan masalah Aceh, Papua kok enggak bisa? Bisa suruh logat-logat Jawa kok enggak bisa? Baik. Pertama-tama saya mau sampaikan kepada para netizen plus 62 tetapi juga para sahabatku semua bahwa yang namanya sebuah kebijakan itu muncul karena ada skenario besar. Namanya kebijakan diambil oleh negara ataupun pemerintah kepada rakyatnya, itu ada sebuah skenario besar, dan kita berharap skenario yang dimaksudkan adalah skenario yang dampaknya positif. Benar-benar untuk bagaimana dari kebijakan yang diambil oleh Panglima TNI adalah harus benar-benar untuk bagaimana menyelesaikan masalah Papua, menjaga Papua tetap kondusif. Namun seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kebijakan seperti itu atau skenario seperti itu bagaimana menggiring banyaknya pasukan ke Papua, seberapa banyak pun yang akan dikirimkan ke Papua, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah Papua. Saya ingat sebuah cerita atau kejadian realita yang terjadi pada tahun 2023 bulan April, itu terjadi benturan antara kelompok pro kemerdekaan bersenjata atau OPM dengan Kopassus, dan ini mengakibatkan sedikitnya 1 regu Kopassus dan termasuk juga anggota Kostrad yang dinyatakan gugur pada waktu itu. Ya, kita ketahui bersama di media disampaikan bahwa ada yang gugur karena ditembak, ada yang gugur karena jatuh ke jurang. Dan insiden tersebut itu sangat menggemparkan, ya, sangat menggemparkan Mabes TNI kita, tetapi juga media sosial. Kita ketahui bersama informasi itu sangat viral. Yang tentunya kita bertanya-tanya, kok bisa pasukan seelit Kopassus bisa mengalami hal yang sedemikian rupa oleh mereka OPM. Dan tentunya sangat disayangkan karena kejadian itu terjadi menjelang tanggal 16 April, di mana itu adalah hari ulang tahun daripada Kopassus. Dan pada waktu itu yang menjabat sebagai Panglima TNI adalah Pak Panglima Yudo Margono. Dan beliau mengeluarkan sebuah kebijakan baru, yaitu siaga tempur. Dan kita ketahui bersama bahwa kebijakan siaga tempur itu dilakukan sampai dengan di mana pergantian panglima terbaru kita hari ini yang telah memberikan kebijakan atau mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengembalikan nama OPM kepada mereka yang sebelumnya dinamakan sebagai KKB. Ketika nama mereka dikembalikan sebagai OPM, itu berarti ada skenario besar yang harus dimainkan oleh negara. Oleh sebab itu, ya, kita ketahui bersama hari ini kenapa saya sampaikan bahwa persoalan mau kirim personil sebanyak mungkin ke Papua itu tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Yang ingin saya membahas di sini adalah banyaknya kebijakan-kebijakan yang bersifat reaktif itu lahir secara tiba-tiba, reaktif atau reaksioner, ya. Contoh terjadi kepada kepala BIN daerah pada waktu itu yang gugur juga di Papua beserta dengan aparat-aparat TNI Polri kita.
lalu kebijakan-kebijakan reaktif itu muncul. Ya, kebijakan-kebijakan reaktif itu muncul tanpa didasari dengan memperhatikan akar masalah Papua. Ya, tidak didasari pada akar permasalahan konflik Papua. Padahal kita ketahui bersama bahwa LIPI dan juga lembaga-lembaga lain pada waktu itu telah dengan transparan menyampaikan bahwa ada 4 akar masalah Papua. Di antaranya, pertama ya, kalau tidak salah adalah kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga adalah marginalisasi terhadap orang Papua, dan yang sangat kontroversial adalah sejarah integrasi Papua masuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kita lihat ya, pendekatan reaktif itu hanya muncul di level tertentu, dalam hal ini ya Menko Polhukam dan juga Panglima TNI sebagai pimpinan lembaga. Padahal untuk mengatasi konflik Papua yang berwenang untuk mengambil kebijakan itu adalah pemerintah dan juga DPR. Itu yang harus dipahami. Pemerintah dan DPR punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan, pengambilan kebijakan, bukan Panglima TNI. Panglima TNI tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan. Jadi perlu diketahui bahwa Panglima adalah pelaksana kebijakan di sektor pertahanan negara. Ketika kebijakan itu diambil oleh pemerintah, kita dalam hal ini pemerintah dan juga DPR, maka Panglima TNI adalah pelaksana kebijakan di sektor pertahanan negara. Itu yang perlu dilaksanakan. Maka teman-teman, dengan berhasil tidaknya pembangunan di Papua dari segi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, itu sangat tidak memiliki hubungan korelasi dengan apalagi kausalitas ya dengan turunnya kekerasan bersenjata di Papua. Itu penyebab masalah Papua itu sangat jelas, tetapi sampai hari ini pemerintah itu seolah-olah acuh tak acuh dan tidak mau menyelesaikan masalah Papua dengan cara yang bermartabat melalui akar-akar persoalan masalah Papua itu. Entah kenapa ya. Jadi kalau teman-teman kalian menggoreng opini, menyampaikan bahwa kami orang Papua tidak bersyukur, kalian salah. Ya, itu harus digaris bawah, kalian salah. Dan tentunya ada mekanismenya untuk menyelesaikan masalah Papua, itu ada mekanismenya. Ada di dalam Undang-Undang Otsus pasal 45 dan 46, itu bisa melalui Komisi Kebenaran dan konsolidasi untuk bagaimana mendorong klarifikasi sejarah. Itu yang harus dilakukan. Undang-Undang Otsus sudah mengatur itu, tetapi diabaikan. Bahkan MRP pun dilemahkan oleh negara. Jadi yang perlu diklarifikasi itu dalam Undang-Undang Otsus pasal 45 dan 46 itu jelas. Ya, kita kembali, apa benar ya penentuan pendapat rakyat pada saat itu dilakukan secara demokratis? Apa benar tidak ada indikasi intimidasi? Itu harus dilakukan. Dan banyak penelitian membuktikan ada banyak masalah di balik pelaksanaan self determination. Itu jelas. Jadi teman-teman, mari kita melihat persoalan Papua itu dari konteks yang benar. Begitu. Dan tentunya teman-teman ada juga ya kajian daripada Lemhanas yang menunjukkan pendekatan pembangunan tidak berhasil hari ini di Papua. Dan oleh sebab itu ya teman-teman, berhentilah dengan kalimat-kalimat bahwa kami ya ada stigmatisasi terhadap kami orang Papua, bahwa kami ini tidak mampu, kami tertinggal, kami ini tidak tahu bersyukur. Orang Papua hari ini mampu memimpin diri kami sendiri. Hanya ada perlakuan negara, diskriminasi terhadap orang Papua dari semua aspek. Bahkan Undang-Undang Otsus pun itu diskriminasi, undang-undang paling diskriminasi yang ada di dalam Republik ini. Oke, baik, terima kasih hanya itu yang ingin saya sampaikan. Salam waras, Tuhan memberkati. Ingat, jangan atur Tuhan. Mantap.